Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus tentang aplikasi perpustakaan pemerintah desa Kota Pati. Makalah ini disusun oleh Taufik Nur Imawan, Putri Padmawati, Muhammad Adrian Prayoga, Anita Gali Widyandayani, dan Yudi Cahyono. Sekarang kita langsung saja menuju pembahasan yang utama. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perpustakaan adalah salah satu bagian kelengkapan yang harus ada di setiap lembaga pendidikan formal maupun non-formal di berbagai tingkatan. Karena perpustakaan dianggap sebagai guru kedua setelah guru yang ada di sekolah tersebut. Perpustakaan Desa milik Pemerintah Desa Bakaran Wetan, Pati. Perpustakaan ini merupakan program desa untuk meningkatkan dan mendukung pendidikan serta minat baca masyarakat. Tujuan pembentukan Perpustakaan Desa Bakaran Wetan yaitu untuk menyediakan fasilitas membaca, belajar yang memadai yang sesuai dengan kondisi, situasi wilayah, dan kebutuhan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, perpustakaan semakin menjadi lebih sepi pembaca, pengunjung dikarenakan adanya masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal. Kurangnya daya tarik pembaca dikarenakan stok buku terbatas, ketidaknyamanan ruang baca yang membuat pembaca menjadi kurang menarik, dan masalah eksternalnya yaitu perpustakaan digital semakin banyak sehingga minat pembaca berkurang. Ditambah adanya dampak pandemi yang mengharuskan aktivitas pengunjung terbatas. Dari permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan membutuhkan sebuah inovasi atau ide untuk membuat sebuah aplikasi atau website untuk melayani secara digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Putri Padmawati. Identitas masalah. Identitas masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut. 1. Apa tujuan dari perpustakaan digital? 2. Apa fungsi dari perpustakaan digital? 3. Bagaimana sarana prasarana perpustakaan? 4. Apa perpustakaan dapat diakses secara online? Maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian yaitu meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan untuk menunjang minat masyarakat terhadap perpustakaan berbasis teknologi. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui cara pengembangan aplikasi software pada perpustakaan digital. 2. Untuk mengetahui cara mengolah bahan pustaka pada perpustakaan digital. 3. Untuk mengetahui sarana dan prasarana perpustakaan. 4. Untuk menjadikan perpustakaan berbasis online. 5. Mengetahui cara mencari informasi bahan pustaka pada perpustakaan berbasis online. Manfaat penelitian yaitu mempermudah akses informasi dari berbagai pendekatan, misalnya dari judul, kata kunci judul, pengarang, kata kunci pengarang. 2. Dapat diakses oleh pengguna secara bersamaan dalam waktu yang sama dengan jumlah orang yang banyak. 3. Pembaca dapat memberi saran dengan meninggalkan komentar terhadap buku, novel, perpustakaan berbasis online. Bab 2. Tinjauan pustaka yang terdiri dari tujuan perpustakaan. Jika perpustakaan itu ada di sekolah, maka tujuan perpustakaan adalah agar menunjang proses belajar mengajar. Sedangkan perpustakaan desa diperuntukkan untuk masyarakat desa dan masyarakat pada umumnya. Koleksi perpustakaan desa gunanya melayani masyarakat
dan anak-anak sekitar agar bisa mendapat ilmu dari perpustakaan. Selain menyediakan buku perpustakaan, juga menyediakan fasilitas komputer. Secara lebih terperinci, tujuan perpustakaan desa lainnya yaitu memupuk kesadaran dan kebiasaan membaca masyarakat, memperluas pengetahuan masyarakat, mengembangkan kecakapan berbahasa, dan mendisiplinkan atau menyadarkan masyarakat akan adanya perpustakaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Topik Nur. Fungsi perpustakaan. Perpustakaan desa tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk membaca ataupun meminjam buku saja. Akan tetapi juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi oleh seluruh lapisan masyarakat siapapun. Masyarakat siapapun boleh mengunjungi perpustakaan desa. Tidak hanya golongan pelajar saja, akan tetapi seluruh masyarakat umum dengan segala profesi. Sarana dan prasarana perpustakaan. Dalam sarana dan prasarana perpustakaan diperlukan 1. Pelayanan secara online. 2. Website atau aplikasi agar bisa diakses secara luas. 3. Email untuk mengirim pesan atau surat resmi. Perpustakaan basis online. Perpustakaan berbasis online atau disebut perpustakaan digital tidak hanya menyediakan buku, tetapi di dalam perpustakaan digital menyediakan layanan yang dapat diakses secara gratis melalui website atau aplikasi. Koordinasi perpustakaan di lingkungan. Dalam menjalankan tugas mengkoordinasi kegiatan pelayanan perpustakaan di lingkungan Desa Bakaran Wetan, dilakukan koordinasi perpustakaan antara manajemen perpustakaan dengan penanggung jawab perpustakaan dan pemerintah desa. Koordinasi ini juga dilakukan untuk meringankan suatu kebutuhan masyarakat dan juga meningkatkan pelayanan komunikasi yang dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Kerjasama perpustakaan. Dalam rangka melaksanakan studi kasus, tugas, dan fungsi organisasi Desa Bakaran Wetan yang menyebutkan salah satu tugas perpustakaan Sidamukti adalah menjalin kerjasama dengan instansi terkait baik di dalam desa maupun secara umum dalam rangka menyelenggarakan pelayanan perpustakaan digital, upaya memperluas jejaring perpustakaan dengan membuatkan seperti website atau aplikasi supaya lebih mudah diakses secara modern di zaman seperti ini. Kerjasama dengan institusi lain, cara individu dijalin dengan perpustakaan Arpusda Kabupaten Pati atau Dinarpus, Perpustakaan Kecamatan Juwana, teman-teman dari KKN, dari berbagai universitas, dan IndiHome. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yudi Cahyono. Selanjutnya software perpustakaan. Kami akan membuat library untuk tugas akhir. Kajian pustaka. Perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi tersebut melalui perangkat digital. Referensi ini kami kutip dari Sismanto 2008. Langsung saja, kemudian referensi berikutnya yaitu dari Subroto 2009, kemudian ada Pendit 2007, kemudian ada lagi Setiawati 2017. Langsung saja ke bab 3 yaitu pembahasan kebutuhan sistem, kemudian analisa kebutuhan software, spesifikasi perangkat lunak atau software yang digunakan dalam implementasi digital library adalah sebagai berikut. Perangkat lunak yaitu 1 Windows 10 64 bit yaitu sebagai sistem operasi, kemudian ada Google Chrome sebagai web browser, ada Star UML sebagai desain data, ada Load app sebagai desain data, kemudian ada Balsamiq sebagai desain interface. Selanjutnya, analisa kebutuhan hardware. Diperlukan setidaknya 3-4 komputer yang memenuhi spesifikasi untuk mendukung jalannya perpustakaan digital. Komputer pertama untuk petugas perpustakaan yang kegiatannya melayani pengguna, komputer kedua untuk mengelola back
Office, dan sisanya disediakan bagi pengguna member di dalam perpustakaan itu sendiri untuk mencari info, ketersediaan buku, dan keperluan lainnya. Perangkat keras diantaranya yaitu prosesor, keterangannya yaitu Intel Celeron CPU 107U 1,50 GHz. Kemudian ada RAM 8 GB, kemudian mouse, baterai, kemudian keyboard, STARD, kemudian harddisknya 500 GB. VGA-nya Intel HD Graphics 4000. Kemudian monitor 11,6 resolusi 1366 x 768. Analisa kebutuhan user. Untuk mengoperasikan sistem perpustakaan digital ini diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pada bidang sistem informasi. Pihak yang memiliki akses terhadap sistem perpustakaan digital ini adalah 1. Petugas perpustakaan atau administrator, kemudian 2. Anggota perpustakaan, yang ketiga yaitu masyarakat umum. Kemudian desain sistem data. Yang pertama yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Tabel-tabel yang terdapat di dalam database dari perancangan sistem web yang dibangun beserta relasi dan tipe datanya digambarkan dengan menggambarkan ERD, yakni sebagai berikut ini. Kemudian langsung saja yang kedua yaitu ada Logical Relational Structure atau LRS. Kemudian untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan teman saya yaitu Muhammad Adin Prayoga. Desain sistem menggambarkan dengan diagram use case. Pada gambar di atas dapat diketahui penggunaan utama yang menggunakan sistem ini adalah admin dan anggota. Tugas admin yaitu menambah buku, edit buku, hapus buku, daftar akun, login akun, dan mencari buku. Sedangkan untuk anggota dapat menggunakan sistem ini untuk mendaftar akun, login akun, dan mencari buku yang diinginkan. Dan untuk diagram activity yang pertama yaitu add buku atau nambah buku. Admin melakukan add buku atau menambah buku. Ini berfungsi untuk menambahkan buku. Diagram activity berikutnya adalah aktivitas mengedit buku, yaitu di mana admin dapat mengedit isi atau tentang buku tersebut. Terus untuk diagram berikutnya menghapus data buku, admin memilih form pengisian data buku, lalu sistem akan melakukan request yang akan dieksekusi dalam database sehingga sistem dapat menampilkan form pengisian data. Setelah data buku diisi, pengguna memilih data buku yang akan dihapus. Sistem melakukan penghapusan data buku dalam database. Apabila ingin membatalkan, maka sistem akan menampilkan kembali form pengisian data buku. Dalam proses pendaftaran, login dapat dilihat pada diagram di atas, yaitu dengan cara mengisi form pendaftaran, lalu sistem akan melakukan request pendaftaran akun ke dalam database dalam bentuk data pengguna baru yang telah tersimpan. Sistem mengirim aktivitas akun, lalu pengguna akan mengonfirmasi akun melalui email yang telah dikirim oleh sistem. Data pelanggan baru akan disimpan. Apabila kita memilih batal, maka akan kembali ke menu pengiriman konfirmasi aktivitas akun. Tetapi apabila iya, data akan disimpan dalam database. Pada diagram di atas yang dilakukan pengguna ketika mendaftar akun, pengguna juga perlu mengonfirmasi aktivitas akun dengan mengklik link yang dikirim melalui email. Dalam aktivitas login, pengguna hanya perlu mengisi kolom username dan password. Hal ini sama seperti platform lainnya. Diagram login dapat dilihat pada gambar 38. Terkadang, pengguna juga sudah memiliki tujuan dari awal, ingin melihat e-books yang ia suka, sehingga mereka langsung menggunakan fitur pencarian seperti yang terlihat pada gambar 39. Untuk mempermudah penemuan hasil yang akurat, pelanggan bisa memasukkan kata kunci, atau misal hanya
mengingat nama pengarang. Sistem tidak hanya akan mengambil hasil berdasarkan judul, namun juga dari ringkasan atau summary, kategori, maupun detail lainnya. Selain itu, eLibrary menyediakan fitur penyaringan atau filter dari berdasarkan kategori, tanggal perilisan, dan sebagainya. Pada gambar 38 ada diagram di mana para pembaca dapat memesan atau merequest buku yang diinginkan jika buku tersebut tidak terdapat dalam library. Pembaca juga dapat membaca secara offline. Pembaca harus mengunduhnya terlebih dahulu dan hanya dapat dibaca di platform eLibrary. Ini merupakan desain interface atau antarmuka, yaitu tampilan awal atau home. Sign-in dapat menjadi dua, yaitu sign-in admin dan sign-in pengguna. Ini dalam bentuk sign-in admin, dan ini bentuk create akun untuk admin, dan ini merupakan sign-in untuk pengguna, dan ini merupakan create akun untuk pengguna. Setting buku terdapat tiga settingan, yaitu menambah buku, edit buku, dan delete buku. Dan untuk add buku, yaitu terdapat 3 slide, yaitu ID untuk pengisian data. Slide pertama untuk pengisian data, yaitu ID buku, judul buku, penulis, penerbit. Yang kedua adalah untuk menaruh file. Yang ketiga adalah untuk menaruh cover. Balik. Mas Yudi gak connect. Untuk setting buku terdapat 3 button, yaitu di mana ada add buku atau menambahkan buku, edit buku, atau delete buku. Untuk add buku, yaitu pertama-tama mengisikan data buku, yaitu seperti ID buku, judul buku, penulis, penerbit. Untuk berikutnya, yaitu menaruh file. Untuk berikutnya, yaitu untuk menaruh gambar cover. Untuk edit buku hampir sama seperti add buku, tetapi tidak terdapat file. Yang gimana cara memilihnya? Memasukkan data buku, edit buku terlebih dahulu, ID, judul buku, penulis, penerbit. Jika ada yang ingin dirubah dari salah satu, dapat langsung diubah tanpa harus mencarinya. Dan jika ingin mengganti cover, langsung ke dalam bagian cover dan save edit. Untuk hapus buku, hanya memasukkan data saja, yaitu ID buku, judul buku, penulis, penerbit, dan hapus buku. Nanti akan secara otomatis buku akan terhapus. Dan ini adalah tampilan cover book. Ini adalah halaman pertama dari buku setelah cover book. Dan ini adalah buku yang baru saja dipublish, contoh-contohnya. Dan ini adalah contoh-contoh buku atau koleksi buku. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang misalkan pemerintahan daerah desa berbasis aplikasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Perancang dan implementasi perpustakaan berbasis aplikasi salah satu faktor yang sangat menentukan di saat digitalisasi seperti saat ini untuk dapat menjalankan aktivitas perpustakaan dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui handphone mereka masing-masing. Perancangan dan implementasi perpustakaan berbasis aplikasi ditunjukkan untuk menciptakan minat masyarakat dan perpustakaan digital. Saran pengelolaan perpustakaan yang baik, seharusnya pengelola dapat menciptakan perpustakaan berbasis aplikasi agar dapat diakses masyarakat luas. Kedua, masyarakat harus memiliki minat baca secara digital agar perpustakaan bisa dikelola secara baik nantinya. Ketiga, tidak hanya perpustakaan berbasis aplikasi, tetapi bisa dimaksimalkan dengan membuat berbasis media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.